Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Makanan rohani kita tiap pagi. Makanan rohani kita selalu baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami. Pimpin kami Bapa untuk mengerti isi hatimu, pimpin kami Roh Kudus untuk mengerti maksud dan rencanamu dalam hidup kami melalui pembacaan firman Tuhan pagi ini. Kami mohonkan doa ini, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pembacaan kita, Yehuda membela Benyamin. Kejadian 44 ayat 18 mulai. Firman Tuhan berkata, lalu tampillah Yehuda mendekati dan berkata, mohon bicara Tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini sebab Tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau ibu saudara kamu? Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya tentulah ayah ini mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kepada kemari bersama-sama dengan kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kami. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun kepada dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawa kembali kepada Bapa, maka aku yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak Tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui topik pembacaan kita ini, bagaimana Yehuda membela Benyamin supaya tidak ditaruh di Mesir, tetapi berharap untuk bawa ke tanah Kanaan, bertemu kembali dengan ayahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi mimpi Yusuf di masa lalu dan apa yang dia ceritakan kepada saudara-saudaranya untuk mengakui bahwa Yehuda dan saudara-saudaranya harus mengakui bahwa Yusuf menjadi tuan atas mereka. Dan dia berkata, lalu tampillah Yehuda mendekati dan berkata, mohon bicara Tuanku.
Kalau di pasal sebelumnya kita mendengar bahwa apakah engkau mau menjadi Tuhan atas kami, apakah engkau menjadi raja atas kami, apakah engkau mau menjadi pemimpin atas kami. Karena cerita yang disampaikan oleh Yusuf ini memberikan satu tamparan keras, ini memberikan sebuah kata-kata yang tidak menyenangkan di telinga bagi mereka. Tetapi itulah yang terjadi. Dari mimpi itu lahir sebuah kenyataan. Bapak Ibu yang sedang bermimpi hari ini, percayalah ada rencana Tuhan yang indah buat kita, buat Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa mimpi yang daripada Tuhan akan menjadi kenyataan. Apa mimpi Bapak Ibu Saudara? Nantikan Tuhan berbicara melalui mimpi, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui kehidupan di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati, tetap sampaikan kabar baik, sehingga kita bisa melihat apa rancangan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tetap setia, tetap melayani Tuhan, tetap sampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.